Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaran Ananda Firdaus. Saya dari kelas D3 MP 4904 dengan NIM 6070425000057. Di sini saya akan membahas beberapa subtopik yang akan saya bahas. Yang pertama ada manusia ditinjau dari aspek historis, biologis, kecerdasan sosial, dan spiritual, dan bagaimana jika manusia tersebut menonjol salah satu aspeknya. Di Al-Quran sendiri memberikan beberapa istilah untuk menjelaskan hakikat manusia dalam berbagai aspek. Seperti aspek historis, Bani Adam merujuk pada manusia sebagai keturunan Adam, sehingga menegaskan aspek historis. Lalu yang kedua ada jasmani. Al-Bashar menunjukkan manusia sebagai makhluk biologis dengan tubuh jasmani. Lalu yang ketiga ada aspek akal. Al-Insan menggambarkan manusia sebagai makhluk berakal dan berilmu yang menekankan aspek kecerdasan. Lalu yang keempat ada aspek sosial. Anas menggarisbawahi peran manusia sebagai makhluk berakal dan berilmu dan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan berinteraksi dalam masyarakat. Lalu yang terakhir ada aspek rohani, yaitu abad, menegaskan bahwa kedudukan manusia sebagai hamba Allah yang menekankan aspek spiritual. Nah, dari keempat aspek tersebut, jika manusia menonjol salah satunya, itu tidak akan seimbang. Lalu yang kedua ada trilogi relasi antara Tuhan, alam semesta, dan manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan atau Allah bisa disebut hablum minallah, menegaskan kewajiban manusia dengan sesama hablum minannas, adil dan kasih sayang. Sementara itu hubungan manusia dengan alam hablum minal alam, amanah untuk memelihara lingkungan. Trilogi ini menjadi dasar bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan seimbang, untuk bertanggung jawab sebagai relasi dari trilogi tersebut. Contoh dari trilogi ini seperti Tuhan dan manusia, seperti hablum minal Allah, yaitu contohnya seperti seorang petani yang bersyukur karena sudah dikasih lahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih beberapa aspek untuk mendukung pekerjaan petani tersebut. Kalau misalnya hubungannya dengan hablum minannas, dengan manusia, mereka tuh sesama kerjasama sama manusia. Kalau misalnya hubungan dengan hablum minal alam, menunjukkan bahwa manusia adalah khalifah yang untuk diberi amanah untuk melindungi si lingkungan tersebut. Jadi kesimpulannya dari trilogi ini tuh manusia itu harus bertanggung jawab dengan trilogi ini. Lalu pembahasan ketiga ada penjelasan tentang Al-A'raf dari surat ke-7 ayat 172 dan Ar-Rum ayat ke-30 ayat 30 dari surat ke-30. Surat Al-A'raf ayat 172 menjelaskan tentang perjanjian primordial. Primordial tersebut adalah ada sejak lahir manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ruh sebelumnya, di mana Allah mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka dan mengambil kesaksian dari setiap jiwa bahwa dia adalah Tuhan dari mereka, dan mengambil kesaksian dari setiap jiwa untuk mereka dilahirkan, agar di hari kiamat tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui keesaan dari Allah. Lalu ada beberapa aspek, yaitu pengambilan kesaksian atau bayat. Lalu yang kedua ada mengukuhkan keesaan Tuhan. Lalu yang ketiga dasar argumentasi di hari kiamat sesudahnya. Lalu ada potensi fitrah manusia.
Lalu yang terakhir ada kemerdekaan diri. Nah, dari surat Ar-Rum ayat 30 ini menjelaskan tentang fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Janji yang dibuat pada waktu manusia dilahirkan dari rahim dari orang tua atau ibu secara turun temurun, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia atas dasar fitrahnya. Relasi dari ayat ini, dari ayat Al-A'raf ayat 172 dan Ar-Rum ayat 30 ini dengan fitrah, yaitu Allah tuh sudah memberikan fitrah kita dari zaman kita tuh gak ngerti sama sekali apa itu fitrah, tuh udah dikasih itu sama Allah. Hingga janji yang dibuat pada waktu manusia dilahirkan dari rahim seorang ibu, Allah tuh sudah menurunkan dasar fitrahnya sendiri ke manusia. Lalu pembahasan selanjutnya ada hidayah dan bagaimana jika tanggapan aku jika seseorang itu ada yang bilang belum mendapat hidayah. Nah, sebelumnya aku bakal ngejelasin dulu hidayah itu apa. Yang pertama, hidayah itu alat bantu yang diberikan oleh Allah kepada makhluk hidup untuk mempermudah menjalani kehidupannya. Nah, ada beberapa tingkat dari hidayah tersebut. Hidayah itu yang pertama ada hidayah ghoriziyah yang bersifat instinktif, yaitu petunjuk untuk kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan kelahiran, yakni berupa kemampuan dan menghadapi kehidupan. Fungsi dari survival manusia tersebut untuk menjalani kehidupan. Lalu ada yang kedua, hidayah hisia bersifat indrawi, yaitu petunjuk untuk berupa kemampuan indera dalam menangkap citra lingkungan hidup sehingga ia dapat menentukan lingkungan mana yang sesuai dengannya. Nah, fungsi hidayah ini tuh untuk manusia bisa adaptif. Nah, yang ketiga ada hidayah akliyah bersifat intelektual, yaitu petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan berpikir dan menalar, yaitu mengolah segala informasi yang ditangkap melalui indera. Dengan kemampuan ini, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dapat memanipulasi dan merekayasa lingkungan guna meraih kemudahan, kesejahteraan dan kenyamanan hidupnya. Fungsi ini tuh untuk developmental atau pengembangan hidup. Nah, yang terakhir ada hidayah diniyah berupa ajaran agama, yaitu petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia berupa ajaran-ajaran praktis untuk diterapkan secara komunal atau bersama-sama orang lain sehingga manusia dapat kebahagiaan dan kenikmatan hakiki dan ketenangan batin dan menjalani kehidupannya. Nah, sekarang saya akan memberikan tanggapan kepada orang yang selalu bilang saya itu belum dapat hidayah. Sebenarnya hidayah itu petunjuk dari Allah kan untuk memudahkan hidup kita. Nah, hidayah tersebut tuh sebenarnya udah dikasih sama Allah kepada kita dengan 4 aspek hidayah tersebut yang berisikan intelektual, untuk survival, terus panca indera dan segala macam. Misalnya ada beberapa orang yang masih berkerudung gitu. Misalnya dia bilang aku masih belum dapat hidayah. Nah, sebenarnya tuh itu tuh hidayah, tapi dia tuh masih gak mau melakukannya gitu, atau denial tuh kayak dia tuh ngerasa itu tuh benar tapi dia tuh menolak si fakta atau aktual dari si informasi tersebut gitu. Nah, kalau kata mama aku, hidayah itu harusnya dijemput, bukan nunggu dateng gitu. Lalu yang kelima ada bagaimana sebagai manusia menerima takdir gitu. Takdir atau qada dan qadar adalah ketentuan Allah terhadap sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Beriman kepada takdir berarti menerima dengan lapang dada bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Namun keimanan kepada takdir tidak berarti pasrah tanpa usaha, karena Islam mengajarkan bahwa manusia tetap wajib berikhtiar dan berdoa.
Hikmah beriman dari takdir ini adalah melatih diri untuk bersabar ketika mendapat ujian dan bersyukur atas nikmat, tidak sombong saat berhasil, dan tidak berputus asa saat gagal. Dengan keyakinan ini, Muslim akan hidup tenang, tawakal, dan yakin bahwa segala sesuatu hikmah di balik ketentuan Allah. Jadi yang pertama itu harus sabar dulu, baru kita bisa ikhlas dan berlapang dada. Yang keenam ada kenapa sih Muslim tuh ada yang percaya sama ramalan bintang dan percaya dukun. Yang pertama itu aku bisa bilang dari si kebiasaan dari budaya yang misalnya beberapa suku itu masih ada yang percaya kepada si dukun-dukun karena turun-temurunnya tuh seperti itu gitu. Lalu yang kedua ada yang namanya tuh media sosial. Nah di sini tuh banyak banget yang misalnya tuh seperti baca tarot, seperti mempercayai adanya zodiak, seperti Capricorn, Pisces, Gemini, Aries dan lain-lain itu karena beberapa di feeds Instagram, TikTok atau dan lain-lain tuh bisa visioner gitu, bisa menjelaskan kalau misalnya tuh si beberapa zodiak tersebut tuh nanti pada tahun 2025 atau pada tahun 2026 beberapa witch itu bisa menjelaskan kalau misalnya akan ada beberapa hal yang terjadi ke depannya maupun yang baik atau yang buruk. Nah, biasanya yang mempercayai ramalan-ramalan tersebut itu yang kurang imannya atau biasanya itu fear missing out atau FOMO tuh. Lalu kenapa sih ada yang percaya sama dukun? Biasanya itu ada beberapa hal yang misalnya kalau misalnya kita tuh udah bayar si dukun tersebut tuh biasanya tuh kejadiannya itu kayak kebetulan gitu. Misalnya aku mau bayar buat pelet orang, nah kebetulan orangnya itu suka gitu sama aku gitu, jadi itu tuh ada sebuah kebetulan. Nah biasanya itu jadi ada bicara mulut ke mulut gitu bahwa itu tuh works gitu atau berjalan, padahal itu tuh cuma sebuah kebetulan aja gitu. Lalu yang ketujuh ada Al-Quran sebagai manual book. Manual book sendiri sekedar pengetahuan aku aja. Manual book sendiri itu artinya buku tunjuk atau buku panduan. Jadi menurut aku itu setuju-setuju aja kalau misalnya in a way positif pendapat. Jadi menurut aku tuh Al-Quran itu memang benar sebagai penunjuk, sebagai arah penunjuk kita, karena dari Allah tersebut itu udah beberapa memiliki panduan gitu di dalam Al-Quran, seperti kita harus apa, kita jangan makan apa, kita harus melakukan beberapa hal positif yang ada di Al-Quran itu tuh karena memang benar Al-Quran itu sebagai manual book atau sebagai petunjuk, karena di dalamnya itu ada beberapa panduan yang memang harus kita ikuti, dan itu tuh kita sebagai umat muslim itu atau sebagai manusia kita tuh harus mempercayainya, karena memang dari zaman dahulu juga sudah ada bukti-buktinya, sudah terbukti kalau misalnya kita tuh jangan melakukan ini tuh karena ada hal negatifnya atau sebaliknya gitu. Al-Quran tersebut juga memberi arah pada manusia supaya manusia tersebut atau umat muslim lainnya tidak salah langkah. Yang terakhir ada realita Al-Quran dan hadis di pandangan era modern sekarang. Menurut aku itu ada dua pandangan. Yang pertama ada pandangan positif dan tentunya ada pandangan negatifnya. Nah yang positif itu banyak yang bilang akan mencintai Al-Quran, memahami Al-Quran dengan baik, menghafalnya dan implementasikan kepada sesama umat muslim pada sehari-hari. Seperti misalnya jika ingin membaca Al-Quran gitu lalu ada artinya, kita tuh harus memahami dan
diimplementasikan gitu. Kalau misalnya tuh kita tuh harus mengingatkan satu sama lain. Lalu yang terakhir ada yang negatif, menurut aku itu banyak yang sebenarnya tuh sama bilangnya itu cinta sama Al-Quran, patuh pada kitab-kitab Allah, tapi banyak yang tidak merealisasikan sesuai ucapannya tersebut gitu, seperti hanya membacanya ketika disuruh saja, terus tidak mengimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari, lalu tidak membaca dengan artinya dan memahaminya, jadi cuma sekedar baca doang. Nah, tapi di sisi lain juga ada sisi positifnya, seperti kebanyakan sekarang tuh ada beberapa gerakan untuk membaca Al-Quran bersama. Terus ada beberapa seminar-seminar yang emang diharuskan untuk umat muslim, seperti misalnya ada gerakan sesudah sholat itu tidak langsung pergi, tetapi membaca Quran bersama dahulu gitu. Sekian video dari saya, mohon maaf jika penjelasannya itu kurang jelas ataupun banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.